Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah Jul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabi ya ba'dah. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqada. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri mempersiapkan untuk hari esoknya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita masih hidup dan diperpanjang hidup sehingga kita masih melihat alam semesta ini. Untuk itu marilah kita hidup hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, semakin bermakna, semakin baik. Pada hari ini, saat ini kita berada di akhir tahun 2020, 2021 akan kita tinggalkan. Di penghujung 2021 itu hitung per tahunnya. Juga kita sekarang berada di abad ke-21, 2021. Kaum muslimin yang berbahagia, untuk itu terasa cepat waktu berputar dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan tahun ke tahun, sehingga bertambahlah usia, bertambahlah umur. Dengan pertambahan umur berarti gugur per hari, per bulan, dan per tahun dari umur yang ada ini. Memang di segi angkanya bertambah, ya, dari 30 tahun menjadi 31 tahun. Tapi di segi kekuburnya semakin berkurang. Memang kalau kita perhatikan hidup manusia
tiada yang kekal abadi. Walaupun betapa kuat, tinggi, bagaimana posisi seseorang. Memang ayat mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa merasakan maut dan mati itu sendiri. Dan seorang pun manusia yang bisa mengelak, yang menghindari dari kematian itu. Semakin menghindari, semakin dekat kematian itu. Itu marilah kita dari dunia ini, dari kekinian, dari sekarang, kita harus persiapkan untuk hidup yang kekal abadi, yang panjang, eternal. Sebab kesejahteraan, kesentosaan, kebahagiaan yang diperoleh oleh manusia di hari akhir, yang dipetik, yang diambil, yang diterima balasannya sesuai dengan apa yang diperbuat oleh manusia di dunia ini. Kalau yang buruk ditampilkan oleh manusia, dia akan memperoleh yang buruk. Kalau yang baik, dia akan memperoleh yang baik itu sendiri. Laha maka sabat sang alaiha maka tak sabat. Sekarang manusia menginginkan keselamatan di hari akhir, hidup yang abadi, yang sejati. Tapi manusia tak mau mempersiapkan dari sekarang. Itu namanya suatu mimpi, suatu kejanggalan. Ingin masuk surga, ingin bahagia, tapi tak mau melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, untuk hidupnya. Sehingga kufur, gak tahu hidup, gak tahu tujuannya. Dia dalam ayat 28 ayat surat Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu kufur, kafir, engkar kepada Allah, padahal dahulunya kamu mati, kemudian hidup, setelah hidup mati lagi, kemudian hidup lagi, kemudian semuanya akan dihimpun dan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, mari kita memperhatikan perjalanan hidup hari demi hari. Mungkin di hari-hari sebelumnya banyak hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, kita kesampingkan, kita ke belakangkan. Semua hal yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk bangsa, ya kita apungkan dan kita tingkatkan, sehingga hidup bernilai dunia dan bernilai akhirat. Jadi yang
kita kejar-kejar dalam kehidupan sehari ini bukan menyenangkan badan fisik saja, tapi adalah kedua-duanya. Sebab manusia terdiri dari unsur jasmaniah dan rohaniah, dan badan diberi makanan, minuman, juga hati juga diberi makan minuman dengan ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain ilmu ma'rifah. Itu yang sebenarnya. Dia saling mengisi, otak diisi dengan ilmu pengetahuan, dada diisi dengan rasa iman, juga perut diisi dengan makanan-makanan. Semuanya sebagai alat menuju kehidupan selanjutnya, kehidupan yang sejati, yang abadi. Tapi yang alat jangan dijadikan tujuan. Fasilitas yang ada di dunia ini sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kalau dijadikan tujuan, berbahaya. Bisa hidup manusia ini gagal total dalam menjalani kehidupan yang singkat di dunia ini. Saudara-saudara yang berbahagia, memang ada manusia yang insaf lah, yang sadar, ya sudah berubah, bersiapkan dengan bekal-bekal untuk akhirnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat likada. Masing-masing individu diri mempersiapkan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan, hari esoknya. Bisa saja hari esok ya, setelah sekarang hari ini hari Rabu, besok Kamis. Bisa juga arti hari esok itu selama esok di atas dunia, dan esok untuk hidup setelah kematian, year after hidup setelah kematian. Memang yang sebenar-benar kehidupan adalah kehidupan di akhirat yang abadi. Di dunia ini sebenar kehidupan, ya juga sebenar kehidupan, tapi hidup yang mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang abadi. Itu bagi yang insaf, yang sadar, yang mau mengumpulkan perbekalannya. Tapi kalau akhiratnya ada akhir, setelah kita berpisah dengan ini ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Sedang di dunia ini ada awalnya, setelah kita keluar dari perut ibu, ya, satu saat, ya, satu masa kita akan berangkat ke alam barzah, ke alam kubur. Tapi setelah hidup babak baru dari kehidupan setelah maut, nyawa berpisah dengan tubuh, ruh dengan tubuh. Kata ahli-ahli tasawuf, disitulah dimulai kehidupan baru. Hidup dimulai setelah roh berpisah dengan tubuh. Ya, terdengar ya janggal. Kita melihat ya dalam
Al-Quran, makanya enggak kan. Kalau kita berpikir dengan akal, dengan otak semata, ya tidak menerima kita. Ya, bagi kami hidup ini adalah dunia saja. Ya, mati hidup ya karena waktu dan masa itu sendiri. Adalah pendapat-pendapat yang berlawanan dengan akidah, dengan keyakinan umat Islam sedunianya. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, diulang kembali kita. Setelah kata-kata kalimat takwa tadinya, kemudian ada lagi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, keselamatan dari akhir itu ya, adalah karena takwa itu sendiri. Ya, sebagai bekal yang kita bawa adalah takwa itu sendiri. Itu orang-orang yang benar-benar telah menjalankan semua yang disuruh, diperintah oleh Allah, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, dari yang sekecil-kecilnya sampai besar-besarnya. Dan juga tidak kita imbangi yang salah dengan yang benar, yang hak dengan yang batil. Semua hal-hal yang buruk, yang salah selama ini kita tinggalkan, kita campak belakang. Kemudian semua hal yang positif ya kita tingkatkan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui, lihat apa saja yang diperbuat dan dilakukan oleh manusia. Siapakah manusia yang telah benar-benar dekat kepada Allah? Sebab Allah mengetahui semua hati manusia. Itu di masa-masa depan kita menyongsong tahun 2022 dan meninggalkan 2021 ini. Ya, biarlah kita hidup semakin berarti, semakin bermakna, dan mempersiapkan hal-hal yang mendatangkan manfaat, faedah terhadap diri dan keluarga kita. Semua apa yang baik yang dilakukan oleh manusia itu ya bermanfaat untuk dirinya sendiri, kembali untuk dirinya. Hal-hal yang negatif, yang buruk yang dilakukan oleh manusia itu pun akan kembali kepada manusia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar apapun, sebesar zarah atom, manusia akan kembali kepadanya, akan melihat, akan menyaksikan. Ya, itu pula kejahatan-kejahatan yang diperbuat, yang dilakukan oleh manusia, walaupun betapa halus dan kecilnya, akan kembali kepada manusia. Sekiranya seandainya manusia tidak mau mempersiapkan untuk hari esok, masa depannya, ya terlengah, terlalai oleh kehidupan dunia ini. Nah, umur bertambah, masa bertambah, ya juga semakin lalai, semakin durhaka, juga akan kembali kepada mereka itu sendiri. Tidak ada ruginya buat Allah sekiranya pun manusia tidak beriman semuanya penduduk dunia ini, tidak ada bedanya. Apalagi manusia ini ingkar, kafir. Itu pula kehidupan di akhirat nantinya. Kalau kita masuk ke dalam rahmat yang besar, surganya ya untuk kita.
bukan untuk Allah entah. Itulah sebaliknya. Hal-hal yang negatif yang kita lakukan kembali kepada kita. Kalau kita masuk ke dalam surga Allah, tidak peduli. Kalau kita masuk ke dalam neraka pun Allah lebih tidak peduli. Itu marilah kita mempersiapkan bekal-bekal dari kini sekarang untuk menuju kehidupan akhirat. Semoga hidup semakin hari semakin bermakna, semakin berarti, bernilai. Ya, sekian saja, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.